Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ganang Kabarinatar ya. Eh, Sebelumnya aku tahun 2019 ikut OSN SMP dulu di Jogja dan alhamdulillah dapat medali perunggu sama the best eksperimen Sorry gitu. Mas Ganang, Iya, kayaknya headsetnya kurang dekat mungkin ya, suaranya kurang jelas. Makasih. halo, dengeran nggak Kak? Ah, nah ini udah jelas. Oke, silahkan dilanjutin. Oke, sekarang sekarang jelas nggak Kak? Sekarang udah oke, mantap. Oke, nah jadi sekarang kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi, apa itu klasifikasi dan pengklasifikasian secara umum yang biasa kita pakai di OSN. Gitu. Eh, nah, jadi kalau di OSN sendiri kita biasanya pakai klasifikasi yang 5 kingdom. Nah, jadi klasifikasi dulu ya. Apa itu klasifikasi? Jadi klasifikasi itu kan ya simbolnya dia pengelompokan. Jadi pengelompokan makhluk hidup berdasarkan apa? Berdasarkan tergantung ya sebenarnya tergantung ilmuwan yang mendeskripsikan pengelompokan itu. Umumnya ilmuwan itu akan mengelompokkan berdasarkan morfologinya atau morfologi, terus bisa juga dikelompokkan dari anatomi, terus bisa juga dikelompokkan dari biokimiawinya. Sebenarnya ya tergantung gitu. Nah, misalnya itu kayak sistem natural ya, itu sistem pengelompokan berdasarkan persamaan ciri struktur tubuh eksternal atau morfologi dan struktur tubuh internal. Nah, misalnya kalau ini sama ini itu sistem klasifikasi natural. Nah, biasanya dia di bukan biasanya sih, maksudnya pencetusnya si Carolus Linnaeus gitu. Nah, ini dia tuh kayak yang apa ya? Seorang ilmuwan yang kita sering temui kalau lagi belajar klasifikasi makhluk hidup. Namanya Carolus Linnaeus. Nah, di klasifikasi makhluk hidup itu juga ada istilah yang disebut taksonomi. Nah, kalau taksonomi itu dia lebih ke ilmu pengklasifikasiannya. Jadi ilmunya itu namanya taksonomi. Nah, terus nama lainnya itu sistematika, taksonomi atau sistematika. Nah, terus ada juga istilah yang harus kita tahu sebelum belajar klasifikasi itu ada yang namanya takson. Nah, takson apa? Takson itu kelompok ya, lebih ke kelompok. Kelompok yang sudah terklasifikasikan dan ini mereka punya apa ya, fitur-fitur yang sama dalam satu kelompok. Jadi dalam suatu kelompok yang disebut takson, mereka itu punya persamaan-persamaan yang sama sesuai dengan definisinya. Misalnya kayak apa ya, takson core data gitu. Berarti dia dalam kelompok tersebut dia memiliki persamaan yang yaitu tulang belakang misalnya.
Nah, terus biasanya itu di pengklasifikasian makhluk hidup kita belajar hierarki ya. Hierarki, hierarki makhluk hidup itu apa aja? Jadi hierarki di sini yang paling besar itu ada yang namanya domain. Nah, domain itu yang biasa kita pelajari, dia ada tiga. Ada domain archae, terus domain eubakter, sama domain eukarya. Nah, terus di bawahnya domain dia ada kingdom. Sebentar ya, ini ada notif yang agak mengganggu. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi yang tingkatan di bawahnya itu ada kingdom. Kalau kingdom itu yang biasa kita pelajari dia ada 5 ya. Ada Monera, terus Protista, ada Fungi, Animalia, sama Plantae. Nah, jadi kingdom yang biasa kita pelajari itu ada 5. Nah, tapi dari 5 kingdom ini, si Monera itu kayak terpecah jadi 2. Jadi domain Archaea sama Bacteria, sama Eubacteria. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya tergantung kita mendefinisikan masing-masing makhluk hidup gitu. Jadi Archaea sama Eubacteria ini tadinya dia dalam kingdom Monera gitu. Nah, terus di bawahnya kingdom dia ada yang namanya divisio, divisi, atau nama lainnya filum. Nah, kalau dia di hewan itu namanya filum. Nah, kalau dia plantae, dia namanya divisi. Nah, terus tingkatan di bawahnya ada kelas. Terus di bawahnya lagi ada
ordo. Nah, ordo ini bahasa Indonesianya bangsa. Nah, terus di bawahnya ada family atau suku. Nah, terus di bawahnya lagi ada genus, genus atau marga. Nah, terus yang paling bawah lagi dia ada spesies atau jenis. Nah, dari tingkatan-tingkatan ini itu kita bisa mengidentifikasi seberapa dekat antar satu spesies dengan spesies yang lain. Misalnya itu kayak eh, manusia sama anjing gitu kan. Manusia dia spesiesnya Homo sapiens ya. Terus anjing itu dia spesiesnya Canis familiaris. Nah, sama manusia sama anjing nih. Tulisan di sini manusia, terus sini anjing. Nah, kita lihat nama spesiesnya, aku simbolin S, spesies, manusia kan Homo sapiens ya. Sapiens. Terus anjing itu Canis, familiaris. Nah, terus ini contohnya, spesies terus genusnya. Nah, penamaan genus itu apa ya? Penamaan spesies itu yang kata pertamanya dia menunjukkan genus. Berarti Homo sapiens itu kata homonya adalah genusnya. Berarti di sini Homo adalah genus. Terus canis itu dia genus. Nah, terus untuk familinya, misal anjing dia Canidae. Manusia itu Hominidae. Nah, terus ku tulisin sampai selesai dulu ya. Nah, di sini kita tuh bisa ngelihat kalau antara manusia sama anjing dia sama-sama kelasnya mamalia. Berarti dari mulai kelas sampai ke domain berarti mereka sama. Terus di sini berarti untuk ini enggak untuk divisinya mereka sama-sama chordata. Terus untuk kingdom ya otomatis mereka sama-sama animalia ya. Gitu. Nah, jadi dari pengklasifikasian ini kita bisa tahu kayak seberapa dekat sih antar spesies gitu ya. Nah, sekarang kita belajar penamaan binomial nomenklatur. Nah, jadi binomial nomenklatur sesuai dengan tulisannya ya, binomial itu kayak ya dua nama gitu. Jadi ini sistem penamaan menggunakan dua kata. Jadi sistem penamaan dengan dua kata, misalnya kayak
manusia. Manusia itu Homo sapiens ya tadi ini. Dia Homo sapiens. Nah, penulisan Homo sapiens ini ada aturannya. Yang pertama, kalau misalnya kita tulis tangan dan tulisannya itu tegak, kita harus menulis dengan garis bawah kayak gini. Terus kata yang pertama dia harus kapital. Terus kata yang kedua dia huruf depannya huruf kecil ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita nulisnya itu pakai ketikan, itu kita nulis dengan huruf italik. Berarti nulisnya miring atau tulis dengan italik. Gitu. Kalau misalnya misalnya ketik. Nah, terus tujuannya apa sih ada binomial nomenklatur? Ya tujuannya untuk menyamakan penamaan masing-masing spesies karena kan ya kita beda tempat bisa penyebutan hewannya beda-beda banget dong. Ya, jadi untuk menyamakan antara satu bahasa dengan bahasa lain di sini dipilih menggunakan sistem penamaan kayak gini. Jadi ini pakai bahasa Latin ya kalau nggak salah. Ya, dia pakai bahasa Latin. Nah, terus eh, penulisan binomial nomenklatur itu untuk yang kata pertama, kayak yang aku bilang tadi ya, dia itu menunjukkan genusnya. Terus kata yang kedua, dia menunjukkan memang spesiesnya gitu. Tapi ini dua-duanya, penulisan dua-duanya secara lengkap, dia menunjukkan spesies tersebut. Nah, terus eh, penamaan Latin juga itu kalau misalnya nama famili pada hewan, itu dia ada sufiks atau akhiran idae. Kalau misalnya tumbuhan, dia ada akhiran ae atau ae. Nah, jadi kalau misalnya ketemu nih ada nama kayak apa ya? Misalnya ada namanya Mimosaceae gitu. Berarti itu ya udah otomatis dia masuknya famili. Atau kalau misalnya di hewan Hominidae, nah itu berarti dia masuknya famili gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke pengklasifikasian 5 kingdom ya. Kan tadi udah dijelasin secara singkat kalau pengklasifikasian 5 kingdom ada Monera, Protista, fungi sama animal dan plantae juga. Nah, kingdom Monera itu sebenarnya bisa dipecah jadi Archaebacteria, Archaebacteria sama Eubacteria yang kayak tadi ya. Eubacteria. Nah, kenapa sih kok bisa dipecah kayak gini? Nah, kita lihat nanti. Nah, terus ada ada Protista juga. Nah, ini 5 kingdom ya. Ada Protista, terus ada fungi, terus plantae sama animalia. Nah, terus kita bahas satu per satu. Sebenarnya tuh ada ilmuwan yang mengklasifikasikan kingdom jadi 6 ya. Ada tambahan itu virus. Cuma biasanya kalau kita OSN itu virus dia tidak diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena
Virus itu dia tidak bisa hidup ketika dia tidak menempel pada inang. Jadi kayak mau dibilang hidup ya hidup, dibilang mati ya mati. Jadi kayak kita mau masukin ke sini juga ya mending nggak usah gitu. Virus biasanya dipisahkan sendiri. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang Monera. Sebenarnya tuh kalau setahu aku ya, seingat aku dulu pas OSN lebih ditekankan untuk belajar plantae sama animal. Maksudnya eh, pengklasifikasian plantae sama animal tuh kayak lebih sering daripada Monera, Protista, sama fungi. Cuma ya nggak ada salahnya dong kita belajar. Nah, jadi kalau di Monera itu dia dibagi jadi archaea sama eubakter kan. Nah, ada ilmuwan yang berpendapat sebenarnya kayak Archaebacteria sama Eubacteria itu merupakan dua domain yang terpisah. Nah, domain itu kan ada tiga, ada Archaebacter, terus ada Eubacter sama Eukarya. Nah, Eukarya itu yang protista, fungi, plantae, animal. Ini domain Eukarya. Nah, terus bedanya apa dari tiga-tiganya ini? Nah, jadi yang pertama, dia Archaebacteria itu merupakan eh, kelompok yang bisa menghasilkan gas-gas metana dari sumber karbon yang sederhana. Dan dia itu sifatnya uniseluler, terus kecil-kecil ya gitu. Nah, dan ciri-ciri yang paling utama, dia dinding selnya tidak terdiri dari peptidoglikan. Nah, jadi peptidoglikan itu apa? Nah, jadi peptidoglikan itu kayak suatu substansi yang memang dia penyusun dari dinding sel dari apa ya? eh Peptidoglikan. Itu dia isinya sebenarnya peptida sama glukosa atau protein sama glukosa. Nah, jadi si Archaebacteria ini dia dinding selnya tidak terdiri dari peptidoglikan. Nah, yang terdiri dari peptidoglikan itu apa? Dia yang namanya Eubacteria. Nah, si Archaebacteria contohnya itu ada bakteri metanogen. Sesuai namanya ya, si bakteri metanogen itu dia yang menghasilkan metana-metana. Terus ada kelompok Halobacterium. Nah, Halobacterium ini dia eh, suatu bakteri yang memang bisa hidup di daerah-daerah yang kadar garam tinggi. Kadar garamnya itu tinggi. Nah, terus contoh yang ketiga, dia ada bakteri termoacidofilik. Nah, sesuai namanya, ini termoacidofilik berarti dia suka di daerah-daerah yang asam dan eh, dia daerahnya panas gitu. Filik itu kayak artinya suka. Nah, terus umumnya Archaebacteria itu dianggap sebagai bakteri yang paling purba. Kenapa? Karena ya dia belum mempunyai peptidoglikan. Nah, terus si Archaebacteria ini setahu aku juga itu mereka itu bakteri yang anaerob. Kebanyakan ya, kebanyakan anaerob.
Jadi dia itu tidak membutuhkan oksigen untuk melakukan kerja tubuhnya, untuk melakukan respirasinya. Nah, jadi maka dari itu mereka dianggap sebagai makhluk yang purba. Nah, terus sekarang itu kita bahas tentang Eubakter. Nah, pembeda utama dari Eubakter dari Archaebacteria itu dia dinding selnya. Dinding selnya terdiri dari peptidoglikan. Itu ya. Nah, sebenarnya nih Eubakter kelasnya banyak. Ada Azotobacter, Rhizobiceae, terus Micrococcus, terus Enterobakteri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang biasanya itu keluar di OSN itu, yang biasanya kita kenal di OSN ada yang namanya Azotobacter. Kelas Azotobacter. Nah, dia itu yang hubungannya sama siklus nitrogen. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, bakteri-bakteri apa sih yang ada di siklus nitrogen. Misalnya kayak Azotobacter indicus, terus Azotobacter agilis, dan lain sebagainya. Nah, terus ada kelas Rhizobiaceae. Nah, dia yang hubungannya itu nanti bersimbiosis di eh, di kacang-kacangan atau legum, tanaman legum yang nanti menimbulkan bintil-bintil kacang gitu. Nah, si legum ini nanti dia akan bersimbiosis dengan Rhizobiaceae atau Rhizobacter kalau nggak salah ya. Nah, Rhizobium. Nah, terus nanti hubungannya apa? Nah, jadi si Rhizobium ini dia akan mengikat nitrogen yang ada di udara, terus diikat di tanah, terus terfiksasi kan. Nah, nanti nitrogennya bisa dipakai oleh tumbuhan, jadi tumbuhannya itu bisa subur. Nah, jadi ini ada hubungannya juga sama siklus nitrogen. Sebenarnya masih banyak ya kelas-kelas yang lain. Nah, terus si Eubacter ini juga bisa dibedakan menjadi bakteri gram positif, positif, sama bakteri gram negatif, PS gram negatif. Nah, ini tak cari gambarnya dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, ini gambarnya kayak gini. Jadi si bakteri gram positif itu dia kalau misalnya diberi pewarnaan, nah nama pewarnaannya itu pewarnaan gram. Dia kalau yang positif warnanya akan ungu, terus kalau yang negatif dia warnanya merah. Ada yang lebih jelas gak ya? Nah, ini untuk lebih jelasnya, kenapa sih kok bisa pewarnaan itu mempengaruhi? Nah, jadi bedanya itu karena adanya eh, perbedaan ketebalan dinding peptidoglikan. Jadi kalau dia dindingnya tebal,
peptidoglikannya tebal, itu nanti akan menjadi gram yang positif. Terus kalau yang tipis, dia gramnya negatif. Wait, wait. Nah, ini ya gambarnya. Jadi bakteri yang gram positif, dia itu dinding peptidoglikannya tebal, terus kalau yang gram negatif, dia peptidoglikannya tipis. Nah, karena mereka sama-sama mempunyai peptidoglikan, berarti dua-duanya merupakan suatu eubakter. Nah, terus perbedaan yang lain, jika dia bakterinya gram positif, itu dia kan cuma punya satu membran plasma. Kalau dia bakterinya negatif, dia punya membran bagian luar sama membran plasma bagian dalam. Jadi ada dua membran plasma gitu, perbedaan dasarnya. Nah, biasanya mungkin ya nanti kalau keluar di soal, pengaruhnya apa sih bedanya bakteri gram positif sama negatif? Nah, biasanya jika dia bakteri gram positif, itu akan lebih sensitif terhadap obat. Jadi kalau misalnya kita memberikan obat yang targetnya adalah bakteri, nah bakteri-bakteri yang gram positif itu akan mendapatkan efek yang lebih tinggi daripada bakteri yang gram negatif. Nah kalau misalnya kita memberikan obat nih, katakanlah obat antibiotik ke bakteri gram negatif. Nah, ya dia kayak kurang berfungsi gitu. Kenapa? Karena ada membran bagian luar yang istilahnya kayak menghalangi untuk masuk ke dalam bakteri yang dalam tanda kutip sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya nggak sesederhana itu sih, cuma ya mungkin bisa menggambarkan logika yang lebih simpel. Nah, terus kita harus tahu kalau ada istilah bakteri aerob sama anaerob. Ya, sesuai namanya ya aerob, dia membutuhkan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Nah, kalau anaerob dia tak butuh oksigen untuk dapat bertahan hidup. Nah, jadi jika bakteri itu aerob, apalagi aerob obligat, nah aerob obligat ini dia tidak akan bisa hidup tanpa oksigen. Berarti harus ada oksigen supaya si bakteri ini bisa hidup. Nah, kalau dia itu bakterinya anaerob, dia nggak butuh oksigen untuk bisa hidup. Nah, ini bisa dibagi jadi eh, anaerob fakultatif sama kalau nggak salah anaerob obligat deh. Nah, jadi kayak ada dia yang malah teracuni jika ada oksigen di lingkungan. Nah, tapi kalau dia bakterinya anaerob fakultatif, si bakteri ini dia tidak akan keracunan kalau ada oksigen dan tetap bisa hidup kalau oksigennya nggak ada gitu. Nah, terus yang perlu digarisbawahi lagi dari dua domain tadi, Eubacteria sama Archaea, dua-duanya merupakan prokariotik ya.
Eubakteria juga prokariotik. Nah, prokariotik itu apa? Prokariotik itu suatu sel yang tidak memiliki membran inti. Nah, jadi kan sel itu dia sebenarnya punya materi genetik ya. Nah, pada sel prokariotik itu materi genetiknya tidak dibungkus oleh membran sel, membran inti. Nah, tapi kalau dia eukariotik, si inti selnya itu udah terbentuk karena materi genetik itu udah terselubungi oleh membran inti. Nah, yang eukariotik contohnya apa? Contohnya itu di 5 di 4 kingdom yang lain. Dia eukaria. Sifatnya eukariotik gitu. Sebentar. Oke, lanjut. Itu tadi gambaran simpel untuk bagian Monera. Sekarang kita bahas di bagian protista. Jadi untuk protista ini, dia cirinya adalah bisa uniseluler atau multiseluler. Nah, terus dia udah masuk dalam apa ya? Udah masuk dalam makhluk hidup yang bersifat eukariotik atau udah punya membran inti. Nah, jadi ya pembeda lah, pembeda dari protista sama sama bakteria itu ada kehadiran membran inti di sini. Nah, si protista ini umumnya kita akan bagi menjadi 3, itu yang mirip hewan, terus mirip tumbuhan, sama mirip jamur. Kenapa kok mirip? Ya karena sifat mereka itu ada yang bisa fotosintesis, ada yang nggak bisa fotosintesis, terus mungkin yang bisa hidupnya sebagai eh, apa ya, dekomposer. Nah, untuk yang mirip hewan, dia itu kenapa mirip hewan? Karena dia sifatnya heterotrof. Heterotrof. Nah, heterotrof itu apa? Jadi heterotrof ini istilah untuk makhluk hidup yang dia mendapatkan energinya itu dari makhluk hidup yang lain. Misalnya kayak hewan kan dia mendapatkan sumber energinya dari makhluk hidup lain. Misal tumbuhan lah, dia makan tumbuhan. Terus misal dia makan hewan yang lain gitu. Nah, eh, jadi si protista yang mirip hewan itu dia akan masukkan makanan dengan cara menelan melalui mulutnya sendiri. Nah, mulutnya itu biasanya kita gambarkan dari membran plasmanya ya. Jadi nanti dia akan ditelan. Misalnya contohnya itu yang menyerupai hewan, nama lainnya protozoa ya. Nah, contohnya itu ada filum Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, sama Sporozoa. Gitu. Nah, terus
Yang selanjutnya ada dia yang mirip tumbuhan. Kenapa sih mirip tumbuhan? Karena dia punya klorofil. Jadi dia punya klorofil. Nah, kepemilikan klorofil ini menyebabkan dia memiliki sifat autotrof. Nah, kalau heterotrof tadi dia mendapatkan energi dari makhluk hidup yang lain. Nah, kalau autotrof, dia kan auto ya. Jadi dia bisa secara mandiri menghasilkan energinya sendiri, bukan dari makhluk hidup lain. Tapi dari mana? Dari misal dari cahaya matahari gitu. Nah, kalau klorofil kan itu sangat identik dengan eh, pembuatan makanan dari matahari ya, dari cahaya matahari. Contohnya apa? Di sini contohnya ya kayak ganggang-ganggangan, ganggang hijau, ganggang coklat, ganggang pirang, ganggang merah, sama ganggang api. Nah, itu contoh dari protista yang mirip tumbuhan. Nah, terus kalau yang mirip hewan itu paling gampang si amuba ya, dia protista mirip hewan. Ya, tadi. Nah, terus yang ketiga, dia ada protista mirip jamur. Nah, jadi protista yang ini melakukan pencernaan makanan di luar sel. Nah, terus terjadi penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan makanan oleh tubuh. Nah, contohnya itu ada jamur air sama jamur lendir. Paling gampang ya. Nah, mungkin untuk yang ganggang-ganggangan tadi bisa dicari lebih lanjut secara mandiri ya. Soalnya takutnya ini nggak semua. Paling dipelajari kayak misalnya ganggang hijau itu fungsinya buat apa, terus biasa ditemukan di mana, terus ganggang pirang biasanya kita buat apa gitu ya. Kalau nggak salah ada yang misalnya buat spirulina, terus buat obat, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang jamur itu dia oomycota. Oomycota sama myxomycota. Oomycota gitu. Nah, ini untuk protista ya cuma sampai sini secara ringkas. Terus selanjutnya kita belajar jamur. Nah, jamur itu dia juga udah eukariot. Sifatnya udah ke eukariot, tapi dia eh bukan tapi juga sih. Terus dia heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri karena ya dia nggak punya klorofil gitu. Nah, umumnya jamur ini bisa bersel banyak, tapi bersel satu juga bisa, tapi umumnya banyak. Nah, terus si jamur juga punya fitur yang namanya fitur tuh apa ya? Bagian-bagian yang namanya miselium sama spora. Nah, terus jamur juga dia tuh apa ya? Punya benang-benang halus yang disebut hifa. Nah, jadi hifa ini yang hubungannya nanti sama penyerapan sari-sari makanan. Kan yang selama ini kita tahu kalau jamur itu sifatnya apa ya? Saprofit gitu kan. Dia menempel pada sisa-sisa kehidupan, sisa-sisa makhluk hidup. Nah,
Jadi si hifa ini dia akan menyerap sisa-sisa makhluk hidup itu dan digunakan pada jamur sehingga si jamur itu bisa berkembang, bisa hidup gitu ya. Nah, jamur itu sifatnya ada yang sifatnya saprofit. Nah, yang saprofit itu dia eh, apa ya? Dia sifatnya sebagai dekomposer dan hidup di sisa-sisa makhluk hidup. Nah, terus kan kita juga tahu kalau banyak juga jamur yang sifatnya parasit ya. Misalnya jamur kulit gitu kan itu parasit kan yang menyebabkan panu. Nah, kalau yang parasit dia yang merugikan. Merugikan dalam artian dia menempel di makhluk yang masih hidup dan menyerap energi-energi yang ada di makhluk tersebut dan tidak memberikan keuntungan kepada si makhluk hidup yang ditempelinya itu. Nah, eh, sekarang untuk klasifikasi jamur, wait. Nah, untuk klasifikasi jamur itu ada zigomicota, ascomycota, basidio, sama deuteromycota. Jadi ada 4 ya klasifikasinya. Yang pertama zigomicota. Nah, zigomicota itu kebanyakan dia perbanyakannya ada secara seksual. Nah, kenapa namanya zigomicota? Jadi apa ya? Penamaan ini terjadi karena pada jenis ini dia mengalami pembentukan zigospora. Nah, jadi pada daur reproduksinya dia mengalami yang namanya bukan mengalami juga sih. Dia eh, terbentuk yang namanya zigospora. Nah, zigospora itu apa? Jadi zigospora itu peleburan dua gametangium yang menghubungkan kedua hifa, jadi ada jembatan penghubungnya. Nah, nanti untuk reproduksinya bisa dipelajari lebih lanjut sendiri ya. Nah, contoh dari zigomicota itu apa? Nah, ini contohnya ada Rhizopus sp. Nah, Rhizopus sp itu yang biasa digunakan untuk pembuatan tempe. Terus ada juga Murcor javanicus buat tape gitu ya. Sama Murcor musedo. Nah, ini yang biasanya ada di kotoran hewan. Terus roti busuk juga ada. Nah, zigomicota berarti cirinya dia yang mengalami pembentukan zigospora. Nah, terus yang klasifikasi selanjutnya itu ada ascomycota. Nah, di ascomycota ini dia ciri-cirinya ada pembentukan askus, gitu ya. Nah, jadi di reproduksinya dia membentuk askus, terus contohnya itu ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae itu eh ragi ragi eh, yang buat roti itu loh, itu dia masuknya ascomycota. Terus
ada juga contohnya penisilium. Nah, penisilium ini dia yang digunakan untuk membuat antibiotik ya. Kalau dalam kedokteran dia membuat antibiotik yang nanti fungsinya sebagai obat. Nah, terus ada juga Neurospora crassa. Nah, Neurospora crassa itu yang dia untuk pembuatan oncom. Terus klasifikasi selanjutnya ada Basidiomycota. Nah, paling jelas dia punya basidium. Gitu ya. Nah, si Basidiomycota ini yang mungkin yang paling apa ya? Yang paling besar mungkin. Soalnya contohnya itu kayak jamur tiram, jamur merang, terus jamur yang beracun-racun juga gitu ya. Di contoh jamur tiram. Nah, terus kelompok yang keempat itu ada Deuteromycota. Nah, kalau Deuteromycota dia berkembang biak dengan konidia. Jadi dia tuh nggak ada askus, nggak ada basidium. Jadi dia tidak bisa dimasukkan dalam ascomycota sama basidiomycota gitu. Nah, waktu itu pas aku tingkat nasional tahun 2018 pernah keluar soal ada yang namanya lichens atau lumut kerak atau lichenes. Nah, jadi si lumut kerak atau lichens itu dia sebenarnya bukan merupakan satu organisme, tapi dia merupakan simbiosis. Simbiosis dari dua eh, organisme gitu ya. Nah, organismenya itu apa? Jadi ada jamur sama ada alga. Nah, ini yang nanti bisa kalian cari ya. Sebenarnya jamur apa sih yang membentuk simbiosis ini sama alga apa sih yang membentuk simbiosis ini gitu. Karena aku juga kaget waktu itu kok keluarnya seteoritis ini gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut ke klasifikasi tumbuhan ya. Plantae. Nah, klasifikasi plantae itu eh, biasanya ya dia dibagi menjadi tumbuhan yang berpembuluh sama yang tidak berpembuluh. Jadi plantae ada yang gimana ya gambarnya? Setengah deh. Plantae. Nah, plantae dibagi menjadi
tumbuhan berpembuluh, yang ini tak berpembuluh, terus yang berpembuluh. Nah, tumbuhan yang tidak berpembuluh itu di kingdom Plantae biasanya kita sebut dengan lumut. Sebenarnya aku pernah baca ya, kalau alga hijau kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku salah, alga hijau itu udah masuk Plantae. Nah, jadi dia juga masuk ke daerah tidak pembuluh. Cuma aku masih kurang tahu kenapa alga hijau bisa masuk Plantae, bukan masuk Protista ya. Nah, kalau di sini yang paling jelas itu tumbuhan tidak berpembuluh itu ada Bryophyta atau bahasa umumnya itu lumut, lumut-lumutan ya. Nah, lumut itu ada apa aja? Ada ada lumut hati atau Hepaticopsida. Terus ada lumut tanduk, atau nama lainnya Anthoceropsida, sama lumut sejati atau lumut daun. Itu yang Bryopsida. Nah, masing-masing dari mereka tuh ada perbedaannya. Nah, kalau lumut kerak, dia nggak masuk pelantai ya, karena lumut kerak ya sebenarnya dia merupakan dua, or- dua simbiosis dua organisme yang berbeda. Nah, terus untuk pelantai yang berpembuluh, itu dibagi menjadi tumbuhan paku atau Pteridophyta, paku, terus sama tumbuhan berbiji atau Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, biasanya tuh ya eh, yang nanti sering keluar itu ada di tumbuhan spermatofita. Itu eh, kayak ya lumayan sering keluar. Nah, terus kalau di bagian bryophyta sama pteridophyta, keluarnya itu biasanya menyangkut ke siklus reproduksinya. Kayak misal kalau bryophyta tuh lebih dominan di siklus apa sih, terus pteridophyta lebih dominan di siklus apa, terus kalau misalnya ada tuh istilahnya gametofit sama sporofit itu kayak gimana kalau di Dovita sampai Dovita. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan di kelas pembahasan tumbuh-tumbuhan ya. Karena kita lagi belajar klasifikasi, jadi kita belajar tentang pemisahan-pemisahannya. Nah, di spermatofita itu juga bisa dibagi menjadi, wah, sini ya, aku pindah sini, spermatofita. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperm. Ini yang terbuka. Sama angiosperm. Ini yang berbiji tertutup. Ya, pokoknya yang angio itu yang bijinya tertutup ya. Nah, terus bedanya apa ya? Bedanya sesimpel bijinya itu terbuka atau tertutup gitu ya. Nah, kalau yang contohnya gymnosperma, itu tumbuhan-tumbuhan paling gampang ya tumbuhan konifer. Tumbuhan konifer itu yang misalnya kayak pinus, terus yang pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang eh, kalau kita lihat kalau Christmas atau Natal itu kan ada tumbuhan
yang dibuat pohon Natal ya. Nah, itu contoh tumbuhan gimnosperma. Ya, pohon pinus gitulah. Nah, kalau yang angiosperma ini yang sangat sering kita jumpai. Nah, jadi si angiosperma itu dibagi lagi jadi tumbuhan monokotil. Nah, kalau yang ini udah familiar ya sama dikotil. Nah, perlu diingat kalau monokotil sama dikotil itu perbedaannya secara mendasar. Perbedaannya itu ada di perbedaan kotiledonnya. Jadi kalau misalnya kita ditanya, eh, sebenarnya apa sih bedanya monokotil sama dikotil? Jadi jawabnya itu yang paling utama kita harus bilang kalau yang berbeda itu ada di kotiledonnya. Jangan kita bilang kayak eh, daunnya daunnya berbeda, yang satu menyirip, yang satu eh, sejajar. Nah, walaupun nggak salah, tapi secara apa ya? Secara penamaan, perbedaan monokotil sama dikotil ya bedanya di kotiledonnya gitu. Nah, baru yang eh, kayak ciri-ciri daunnya, ciri-ciri bunganya itu ciri-ciri yang mengikutinya. Senangkepku gitu sih. Nah, kalau monokotil sama dikotil ya, yang monokotil itu yang misalnya rumput-rumputan, pisang, terus semacam pinang-pinangan kayak kelapa, terus palem, terus jahe juga eh, suku jahe-jahean juga monokotil, terus anggrek-angrekan juga monokotil. Nah, kalau dikotil dia itu misalnya kayak kacang-kacangan, terus terong-terongan, jarak, terus jambu, terus mawar juga dia tanaman dikotil. Nah, jadi perbedaan dasarnya itu monokotil dia kotiledonnya satu, dikotil dia kotiledonnya dua. Nah, terus untuk masing-masing apa ya, masing-masing kelak, masing-masing takton tadi, pengelompokan tadi, mestinya punya ciri-ciri yang khas gitu ya, yang membedakan antara satu takson sama takson yang lain. Nah, jadi mungkin ini sangat apa ya, kayak nggak cukup banget kalau buat bahas semuanya. Nah, makanya nanti bisa dicari satu-satu kayak lumut hati bedanya apa sih sama tanduk, terus sama lumut sejati, terus bedanya tumbuhan fakus sama briofita tuh apa aja, terus masing-masing perbedaan dari spermatofita tuh apa aja. Itu menurutku sangat berguna kalau misalnya kita cari. Nah, mungkin kita akan bahas yang menurutku dia materi yang dominan. Itu perbedaan monokotil sama dikotil ya. Nah, pokoknya perbedaannya itu monokotil sama dikotil, jelas dari kotiledonnya. Ini satu kotiledon. Kalau yang dikotil dia dua kotiledon. Nah, terus perbedaan selanjutnya itu tanaman monokotil dia akarnya serabut. Umumnya serabut. Kalau mono, ya, monokotil dia serabut, dikotil dia tunggang.
Kalau definisi serabut tuh apa sih? Definisi tunggang tuh apa sih? Sebenarnya dulu aku juga bingung ya, tapi setelah aku tahu, serabut itu dia misalnya ini batang terus ini pangkalnya. Nah, kalau serabut dari satu pangkal ini dia menyebar kayak gini. Nah, kalau yang akar tunggang itu misal ini batang, ini udah masuk tanah nih, ini udah masuk tanah. Nah, dia ada satu akar utama yang mana nanti akar ini dia akan membuat akar-akar lainnya. Nah, ini yang akar tunggal. Jadi tanaman dikotil biasanya dia akan istilahnya ya kayak punya pasak gitu ya. Dia punya bagian yang nancep lebih kuat. Nah, terus perbedaan lainnya itu perbedaan batangnya ya. Nah, ini yang monokotil tidak berkambium. Kalau dikotil dia berkambium. Nah, terus dari pertumbuhan tulang-tulang daunnya, kalau monokotil dia daunnya melengkung atau sejajar. Melengkung sejajar. Terus kalau dikotil dia daun daun menyirip. Dan juga bisa menjari. Nah, definisi melengkung atau sejajar itu gimana sih? Senangkap aku, ketika dia eh, daunnya melengkung atau sejajar, misalnya ini yang sejajar ya, dia ada dua titik. Misalnya ini dari tumbuhannya, ini batang dari batang utamanya, ranting dari batang utamanya, terus ini kan membentuk tulang-tulang daun. Nah, ada tulang daun utama di sini, maksudnya yang lurus, itu. Nah, terus dia yang daun sejajar itu percabangannya akan keluar di sini dan bertemu di satu titik lagi. Jadi kayak gini. Jadi keluar terus masuk ke satu titik lagi. Kan yang melengkung juga gitu ya. Dia ada di sini, terus ini yang istilahnya kayak utamanya gitu. Terus yang melengkung kan dia akan keluar di sini dan bertemu di satu titik yang sama gitu, kayak gini. Nah, kalau dia yang menyirip, tuh dia akan membentuk satu jala. Jadi misalnya ini rantingnya ya, dari sini, sini yang utama. Nah, dia akan bercabang tulang daunnya di sini, tapi setahu aku tuh nggak balik ke sini gitu loh. Jadi dia cabang kayak gini, ya kan? Misalnya kayak di mangga deh, coba aja. Nah, dia akan membentuk suatu jala. Sini ada pembuluh pembuluh kecil. Tuh. Nah, jadi cukup beda ya sama yang tadi. Nah, terus perbedaannya itu ada di perbedaan kelipatan bunganya. Kalau di sini bunga berkelipatan 2, 4, 5. Terus di sini bunga, kalau yang monokotil itu bunganya berkelipatan ganjil ya, 3. Kalau di sini bunganya berkelipatan 3. Nah, mungkin kita akan
Ditanya-tanya. Terus kalau 12 tuh gimana? Kan kelipatannya kelipatan 3 atau 4. Nah, jadi kelipatan ini kita lihat dari per segmennya gitu loh. Jadi kalau bunga kelipatan 3, setiap satu ininya itu ya 3 kayak gini. Misalnya 1, 2, 3. Nah, terus numpuk lagi di atasnya 1, 2, 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi 3, 3 kayak gitu. Nah, kalau yang kelipatan 2, 4, 5, misalnya kalau 4 ya 1, 2, 3, 4. Nah, terus numpuk lagi di atasnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Jadi kelipatannya maksudnya kayak gitu ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan dasar dari tumbuhan monokotil sama dikotil. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hewan ya, Kingdom Animalia. Nah, Animalia ini menurutku yang paling rumit gitu. Di Animalia, nah si Animalia ini dia kan Kingdom. Terus di bawahnya apa? Di bawahnya film ya. Dia terdiri dari 9 film. Apa aja? Jadi 9 film ini yang pertama. Oh, jangan gini deh, susah. Kingdom Animalia. Terus ada filmnya. Filmnya ada 9. Yang pertama itu Porifera. Nah, Porifera ini isinya hewan berpori. Nah, tapi jangan kita bayangin hewannya tuh kayak ayam, sapi, kucing itu enggak ya. Si Porifera itu dia enggak, bukan hewan yang bergerak bebas. Dia kalau secara sederhana ya digambarnya kayak gini. Hewannya kayak berbentuk tabung, terus dia dalamnya ada rongga untuk masuknya makanan gitu. Terus di sini banyak porinya. Nah, terus film yang kedua dia ada hewan berongga atau Coelenterata. Nah, ini hewan yang berongga. Contohnya apa? Seingatku Coelenterata ini contohnya kayak ubur-ubur, terus anemon. Nah, kalau yang pori ini contohnya spons ya. Kayak kalau di film SpongeBob itu Porifera itu ya bapak sama ibunya SpongeBob. Kalau SpongeBobnya sendiri kan dia spons dapur ya sebenarnya. Tapi kalau bapak ibunya itu dia spon laut gitu. Nah, terus untuk film yang ketiga ada yang namanya cacing pipih atau Platyhelminthes. Nah, si cacing pipih Platyhelminthes itu dia merupakan satu filo. Ya sesuai namanya ya, si Platyhelminthes itu dia bentuknya pipih. Contohnya apa? Nah, dia contohnya kayak planaria yang biasanya ada di buku-buku sekolah. Yang kalau kita belah itu bisa tumbuh lagi gitu loh. Itu contohnya planaria ya. Atau cacing pita. Cacing pita juga masuk ke Platyhelminthes. Terus yang keempat, dia ada cacing gilik atau Nematelmintes. Nah, dia cacing gilik.
Jadi bentuknya kayak panjang-panjang gitu loh. Contohnya apa? Contohnya cacing kremi ya. Ini yang biasa menyebabkan gatal. Kalau nggak salah, mohon maaf itu yang ada di bagian anus gitu. Terus ada contohnya juga cacing tambang itu masuk ke cacing cilik. Nah terus film yang kelima dia ada Annelida atau cacing gelang. Kenapa sih namanya cacing gelang? Ya bayangin aja. Contoh dari Annelida itu eh, cacing tanah. Nah, itu kan cacing tanah dia kelihatan banget ada segmen-segmennya ya. Itu yang dianggap jadi kayak gelang. Nah, makanya dia dinamain cacing gelang. Nah, si cacing gelang ini dia punya seta. Seta itu kayak bulu-bulu halus. Dia punya seta, bulu-bulu halus yang apa ya? Yang mana dia bisa membedakan ada dua kelas, namanya poliseta sama oligoseta. Gitu. Terus film yang keenam itu ada moluska. Nah, moluska ini yang hewan lunak gitu ya. Terus berlendir sama dia biasanya punya istilahnya tuh mantel. Nah, mantel itu kayak nama organnya. Umumnya si moluska ini karena dia sifatnya lunak, hewannya lunak, jadi dia punya cangkang untuk melindungi bagian tubuh yang lunak. Nah, umumnya ini si moluska tuh kelasnya ada yang namanya kiton, terus kelas gastropoda. Nah, gastropoda ini yang contohnya itu siput. Siput, bekicot, itu ya, itu contoh gastropoda. Jadi dia berjalan menggunakan gastro. Gastro itu perut. Poda itu kaki gitu ya. Jadi istilahnya kayak berkaki perut. Dia jalannya pakai perutnya. Nah, terus ada yang namanya juga cephalopoda. Nah, cephalopoda ini cephal kan kepala, poda kaki. Dia berkaki kepala. Contohnya itu ada cumi, gurita, sotong. Terus juga ada bivalvia. Nah, bivalvia itu yang kerang-kerangan. Atau nama lainnya itu plechipoda atau kaki pipih. Plechipoda. Nah, terus ada juga kelas yang namanya Capopoda. Ini dia contohnya eh, Dentalium sp. Nah, bentuknya itu kayak gading gajah gitu ya. Nah, terus eh, si moluska-moluska ini umumnya dia hidup paling tidak ya, dia hidup di daerah yang lembab. Kalau nggak lembab ya, dia hidup di daerah perairan sekalian gitu. Nah, film yang selanjutnya itu ada hewan arthropoda. Nah, cirinya itu ada
kakinya berruas-ruas atau berbuku-buku. Misalnya, ada krustasea ya. Nah, krustasea ini yang dia hidupnya di air, terus dia bernapas pakai insang. Terus dia punya exoskeleton yang terdiri dari zat-zat kitin. Nah, contohnya apa? Krustasea itu kayak udang, piting, terus lobster, rajungan, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya insek. Nah, insek ya kayak bahasa Inggris, dia yang serangga-serangga. Jadi dia hidupnya ya otomatis di darat gitu. Tapi kalau serangga air, ya itulah. Nah, insekta ini ciri-cirinya dia udah bernafas menggunakan trakea ya, gitu. Terus selanjutnya ada hewan berbuku-buku namanya Chilopoda. Itu dia contohnya lipan. Nah, ini eh, contoh untuk hewan yang berkaki banyak, kayak kelabang atau sentipedes ya, itu bernapasnya juga menggunakan trakea. Terus hewan berbuku buku juga ada yang namanya arachnida. Nah, ini contohnya kayak laba-laba. Nah, kalau laba-laba kakinya ada 4 pasang. Terus kalau insekta kakinya ada 3 pasang. Jadi itu ya bedanya. Kalau lipan atau chilopoda dia kakinya ada banyak. Nah, film selanjutnya dia ada Echinodermata. Nah, dilihat dari namanya, echino itu duri. Dermata itu kulit ya. Nah, jadi si Echinodermata dia mengacu kepada hewan-hewan yang kulitnya berduri. Misalnya apa? Misalnya kayak bintang laut sama landak laut atau bulu, bulu babi. Nah, itu yang masuk ke film Echinodermata. Gitu. Nah, dari 8 film ini, mereka semua sifatnya invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, film yang ke-9, dia satu-satunya film yang punya tulang belakang, setauku ya, satu-satunya film yang punya tulang belakang, dia namanya Chordata. Nah, Chordata ini untuk hewan-hewan yang vertebrata gitu ya. Nah, di Chordata ini ada 5 kelas. Yang pertama, ikan atau Pisces. Nah, ini ya udah jelas ya dia bernapas menggunakan insang, terus hidupnya di perairan, terus pembuahannya bersifat eksternal, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ada kelas amfibia, misalnya kayak katak gitu ya, sama salamander juga, dia contoh hewan amfibia. Jadi yang bisa hidup di dua alam. Terus yang ketiga itu ada reptil. Nah, reptil ini sebenarnya dia hewan darat yang bisa aja hidup di air. Nah, mereka juga bisa bernapas dengan paru-paru. Jadi si reptil dia punya paru-paru, terus kulitnya itu keras, kering sama dia bersisik. Nah, ciri-ciri reptil itu biasanya kulitnya bersisik, gitu ya. Keras terus bersisik juga.
Nah, terus yang keempat, dia ada aves atau bangsa burung-burungan, kelas burung-burungan. Nah, terus yang kelima, dia ada mamalia. Nah, mamalia dia hewan menyusui. Nah, kalau misalnya ada pernyataan suruh milih, mana yang merupakan contoh hewan mamalia? Misalnya, eh, melahirkan, atau menyusui, atau punya 4 kaki, misalnya. Nah, kita harus milih yang paling mendekati dengan namanya. Kalau dia namanya mamalia, mamal, mamae, itu kan istilahnya kayak hewan yang menyusui kan. Karena mamae itu artinya kelenjar susu gitu. Nah, berarti kalau ada pertanyaan kayak gitu, kita harus memilih yang mamalia itu hewan menyusui. Jangan pilih kalau misalnya ada pernyataan semua mamalia melahirkan. Oh, enggak, karena ada mamalia yang bertelur. Apa itu? Misalnya platypus itu ya. Platypus itu kan mamalia, tapi dia bertelur. Nah, jadi pendefinisian mamalia sebenarnya dia merupakan hewan yang menyusui. Asalkan dia punya kelenjar susu dan menghasilkan susu pada betina, berarti dia udah masuk hewan mamalia gitu. Nah, terus apa lagi ya? Hmm. Nah, itu tadi eh, udah merupakan apa ya? Pengenalan secara singkat dari masing-masing kingdom, masing-masing kelas ya secara sederhana. Dan aku yakin dari semua itu tadi istilahnya apa ya? Kayak nggak mungkin semuanya keluar, terus bisa jadi yang keluarnya lebih rumit dari itu. Tapi paling nggak itu bisa menjadi dasar untuk kita belajar. Kira-kira yang perlu kita pelajari di klasifikasi itu apa aja sih gitu kan. Terus kayak misalnya eh, kayak perbedaan antara masing-masing takson dengan takson yang lain itu bisa dicari juga karena nggak menutup kemungkinan itu akan keluar. Kayak misalnya disajikan sebuah pernyataan ada 1, 2, 3, 4 mana yang merupakan ciri-ciri dari kelas. Misal eh, amfibi gitu ya. Nah, itu bisa jadi keluar. Itu. Hmm. Tapi menurutku kalau untuk klasifikasi itu nggak apa ya, tidak serumit itu sih. Malah yang lebih rumit menurutku yang materi kayak tumbuhan, kayak reproduksinya itu yang udah menurutku paling rumit. Tuh. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh WA aja ke aku. Dan untuk pertemuan kali ini, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.